Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini kita masuk ke bab eee, berikutnya yaitu bab asam dan basa. Ya, apa itu asam, apa itu basa? Ya, pekan lalu kita sudah, mengidentifikasi asam basa, dengan menggunakan, eee indikator alami yaitu kunyit ya di rumah masing-masing. Nah untuk hari ini, kita akan mengulangi pengertian dari asam dan basa. Jadi teori asam basa, eee, ada 3 yang akan kita bahas yaitu menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Baik, yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Ya, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi contohnya, jadi yang kita ingat ya kalau asam menurut Arrhenius, asam adalah zat ya yang jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+. Yang mana itu? Kita lihat contohnya di bawahnya. Misalnya ini HCl ya, asam klorida. Itu, dalam air dia akan, terionisasi, ya dia akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Nah, sama juga yang di bawah contohnya H2SO4, itu akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Jadi caranya kita uraikan dulu, ya, eee, masing-masing kemudian kita setarakan. Itu untuk asam. Nah, kalau dia memiliki satu H+, itu disebut dengan monoprotik. Kalau dia menghasilkan 2 H+, itu namanya diprotik. Ya, kalau banyak poliprotik. Iya. Kalau 3 triprotik dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah lebih lagi ya, sudah banyak berarti poliprotik. Ya, kemudian berikutnya, basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi ion hidroksida. Misalnya kita lihat di bawahnya contohnya NaOH atau natrium hidroksida. Itu dalam air akan terurai menjadi Na plus ditambah OH-. Jadi kita perhatikan OH-nya ya. Ya, jadi ada ion OH-. Kemudian contoh yang kedua AlOH 3 kali itu menghasilkan ya dalam air terionisasi menjadi Al 3+ ditambah 3OH-. Kita lihat lagi di sini. Kalau dia hasilnya memiliki satu ion hidroksida OH-, satu OH-nya namanya adalah monohidroksida. Tapi kalau dua dihidroksida. Nah, ini kalau AlOH 3 berapa tadi? Iya, ada 3 berarti trihidroksida. Dan kalau sudah banyak namanya polihidroksida. Baik. Berikutnya teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kita buka semua. Asam adalah spesies yang dapat memberi proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Contoh untuk asam, kita bisa lihat gambarnya. Jadi di sini ada H2O ditambah dengan HCl. Ini seperti ini struktur Lewisnya. Apanya itu yang berpindah? Jadi ini H+ ya. Oh, H ini ada ini. Di sini ada 2 pasangan elektron pada O. Ya. Karena oksigen itu memiliki
valensi berapa? 6 ya. Satu dipakai untuk H, satu dipakai untuk H yang lain, kemudian masih ada sisanya 4. Berarti ada 2 pasang ya. Kalau pasang berarti kan satu pasang itu 2. Jadi ada 2 pasang elektron bebas ya untuk H2O di sini. Kemudian kita reaksikan dengan HCl. Ya. Cl itu memiliki 7 ya. 7 elektron valensi. Satu digunakan, iya, satu berikatan dengan H, berarti masih ada 6 elektron bebas, atau ada 3 pasang elektron. Nah, ini seperti ini reaksinya kalau kita reaksikan untuk Bronsted-Lowry. H pada asam ya, pada HCl ya, itu apa? Ya, O di sini ya. Satu pasang elektron pada O itu cenderung menarik hidrogen pada HCl. Ya, jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, jadi dia menjadi positif, ya, kemudian Cl-nya menjadi negatif. Ya, kenapa Cl-nya menjadi negatif? Ya, karena diambil KH-nya. Toh, jadi kurangi lagi. Seharusnya kan dia sudah berikatan, tapi ya hanya diambil kembali. Makanya dia jadi minus lagi, jadi sendiri lagi. Kemudian, ya itu dia. Jadi ini hasilnya H3O plus ditambah Cl min. Jadi H2O di sini, H2O pada contoh asam ini, dia bertindak sebagai basa karena dia menerima proton. Ya, dia menerima H, ya. Dia menerima proton. Sedangkan ini asam ya, jelas asam, HCl asam. Jadi setelah direaksikan, hasilnya H3O plus itu jadi asam, ya, dan Cl-nya jadi penyendiri lagi ya. Baik, kemudian untuk contoh basanya, jadi ini yang dimaksud dengan spesi yang dapat memberi proton. Jadi di sini HCl karena dia memberikan protonnya kepada H2O, maka HCl bertindak sebagai dia disebut asam. Jadi H2O-nya disebut sebagai basa karena dia yang menerima proton. Kemudian untuk contoh basanya sama juga seperti itu. Kita bisa lihat H2O ditambah NH3. Di sini tidak terurai seperti contoh di asam ya, tapi intinya seperti itu juga. Jadi H2O ditambah NH3 itu akan menjadi OH- ditambah NH4+. Ya, di mana H2O di sini bertindak sebagai asam. Ya, dia bertindak sebagai asam karena dia memberikan protonnya kepada NH3. Jadi NH3 yang NH3 itu disebut basa karena dia yang menerima proton dari H2O. Ini pada contoh basa, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Bronsted-Lowry, ya, maaf. Kita masuk poin ketiga, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Ya, asam adalah spesi yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan basa adalah spesi yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron, ya, atau donor proton. Donor elektron ya. Ya, mohon maaf salah tulis.
Jadi asam adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor elektron. Ya, mohon dikoreksi sendiri ya. Jadi bukan proton di situ tapi elektron. Bagaimana itu contohnya untuk teori asam basa menurut Lewis? Kita lihat gambarnya di samping. Jadi ini reaksi misal ya, H plus ditambah NH3 itu menghasilkan NH4 plus ya. Iya. Jadi dikatakan di sini H plus dia asam. Ya, karena dia yang menerima pasangan elektron dari NH3. Ya, karena N itu kan dia punya 5 elektron valensi, berarti 3 sudah dipakai bersama dengan H, sedangkan masih ada satu pasang elektron bebas yang tidak terpakai. Nah, ini yang diberikan kepada H. Jadi H di sini H plusnya dia sebagai penerima, berarti H plus di sini asam, NH3-nya basa. Ya, contoh yang lain kalau dalam bentuk molekul ya, kita lihat contoh di bawahnya AlCl 3 kali ya. Jadi AlCl 3 kali ditambah AlCl3 ditambah NH3. Kita lihat di sini NH3 sama ya, dia memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, ini yang disumbangkan ke Al. Ya, sehingga AlCl3 itu dia asam, sedangkan NH3-nya di sini yang dimaksud oleh Lewis NH3-nya karena dia yang memberikan pasangan elektron, berarti dia sebagai basa. Sedangkan yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron dalam hal ini AlCl3, dia sebagai asam. Ya. Seperti ini kira-kira dan yang lain juga seperti itu dia. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk teori asam basa dari menurut Arrhenius, Bronsted Lowry dan menurut Lewis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.